Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Dewi. Iya, pagi. Alhamdulillah sehat. Iya, sudah sarapan Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Hari ini apakah Bu Dini dalam mood yang baik? Ya alhamdulillah baik Bu. Syukurlah kalau begitu Bu Dini. Ada yang Bu Dini ingin sampaikan ke saya atau ingin Bu Dini curhatkan mengenai apa yang Bu Dini rasakan selama pembelajaran di kelas ataupun situasi kondisi di sekolah Ibu, ruang kelas Ibu ataupun ruang guru misalkan? Dengar ya Bu? Ya, terdengar. Maaf Bu, kayaknya ada suara kresek-kresek ya? Sudah? Oh, ini saya mungkin ya. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah Bu. Oke, terima kasih Bu Dini. Iya. Jadi hari ini saya mau cerita nih sama Bu Dewi. Iya. Saya kan sudah mengajar itu dari tahun 2014 ya Bu ya. Dari tahun 2014. Nah, jadi kan selama ini saya mengajar, saya kira ya mengajar lancar-lancar aja. Tapi belakangan ini saya merasa kok anak-anak bosen ya belajar ya kalau hanya nulis-nulis aja atau hanya ya pokoknya hanya dari buku nulis-nulis seperti itu kok bosen begitu. Iya. Oh iya, jadi Bu Dini akhir-akhir ini merasa anak-anak itu sudah bosen ya sama pembelajaran di dalam kelas. Oke Bu Dini, oke izinkan saya untuk menanyakan apa sih tujuan kita berbicara untuk pagi ini? Bu Dini ingin mengharapkan apa dari yang kita bicarakan pada pagi hari ini Ibu? Iya Bu, jadi saya ingin ngobrol sama Bu Dewi supaya saya bisa menemukan bagaimana sih harusnya saya tuh menjadi guru tuh harusnya bagaimana supaya pembelajaran di kelas lebih asik, lebih menyenangkan gitu Bu. Bagaimana pembelajaran di kelas Bu Dini agar lebih asik ya, seperti itu. Oke. Kemudian kalau saya boleh tanya lagi nih, Bu Dini dari rentang waktu 2014 sampai 2023 ini baru akhir-akhir ini saja ya mengalami rasa anak-anak itu merasa bosan dengan pembelajaran Bu Dini. Kalau Bu Dini boleh memberikan skala tentang pembelajaran yang Bu Dini lakukan akhir-akhir ini, bagaimana tingkat kepuasan Bu Dini terhadap pembelajaran Bu Dini sendiri yang Bu Dini lakukan di dalam kelas? Jadi dulu itu kan saya hanya mengajar ya Bu ya, dulu saya hanya mengajar jadi saya bisa fokus mengajar. Nah akhir-akhir ini kan saya dapat tugas tambahan Bu dari sekolah. Saya dapat tugas bendahara, jadinya suka ada tahu bulat digoreng dadakan. Jadi suka ada yang dadakan-dadakan gitu Bu. Saya juga punya rencana nih hari ini mau ngajarin ini, tiba-tiba ke cancel. Jadi ya alasannya karena itu. Jadi saya merasa pembelajaran saya ya mungkin nilainya hanya
7 atau ya bahkan kurang dari 7 ya, Bu, Mhm ya. mhm mhm mhm. Iya, oh iya. Jadi karena ada tugas tambahan sendiri itu ya, Bu, ya, yang membuat rencana yang tadinya sudah berjalan bagus, di RPP sudah seperti ini, tiba-tiba ada tagihan dari dinas, seperti itu. Mhm. Itu yang membuat rencana Bu Dini porak-poranda atau dalam artian Iya, yang Bu. sudah direncanakan mundur, seperti itu. Iya Iya. iya iya iya. Oke, kalau seperti itu, yang tadinya Bu Dini sudah siapkan, kemudian harus berubah. Nah, sekarang, setelah pembicaraan ini nantinya Bu Dini ingin ditingkatkan lagi menjadi berapa nih, Bu, untuk, pembelajaran Bu Dini di kelas nantinya? Saya sih berharap pembelajaran saya nantinya bisa maksimal ya, Bu. Mhm. Mungkin, tidak langsung loncat ke 9, mungkin bertahan, ke 8, lalu nanti meningkat lagi ke 9, seperti itu, Bu. Iya iya iya. Jadi yang tadinya Bu Dini, menilai pembelajaran Bu Dini masih di angka 7 dan Bu Dini ingin meningkat di angka 9. Nah, kemudian nih Iya. untuk meningkatkan ke rate 9 itu apakah Bu Dini sudah ada bayangan ataupun Bu Dini sudah menemukan cara-cara bagaimana sih trik dan tips supaya pembelajaran di kelas Bu Dini ini nanti lebih, eee, sesuai dengan tingkat kepuasan Bu Dini tersebut? Mmm, apa ya, Bu, mungkin nanti supaya saya dan anak-anak tidak terlalu jenuh karena Mhm di dalam kelas terus, mungkin saya akan belajar di perpustakaan atau belajar di mhm teras, di halaman, seperti itu, Bu. Jadi outing kelas ya, Bu, ya, mungkin nanti mhm akan mhm saya coba, mhm belajar di ya masih di sekitar sekolah sih, Bu, tapi jangan di mhm kelas mhm aja. mhm mhm mhm. Iya, jadi belajar di perpustakaan, belajar di kelas outing, ataupun belajar dengan, eee, menggunakan berbagai media ya, Bu, ya, tadi ya saya dengar ya. Iya. Oke, heeh. Nah, oleh sebab itu kira-kira nih kalau Bu Dini sudah, siap, kemudian rencana apa saja selain belajar di perpus dan ruang kelas? Misalkan adakah yang ingin dilakukan lagi, Bu? Eee, Mungkin karena saya, mengajarnya kelas rendah, Mhm. lebih banyak games kali ya, Bu, ya, Oh, atau games, games atau heeh heeh. menggunakan audio, video, dan Mhm aplikasi games supaya anak-anak tuh lebih, mhm. apa ya, lebih kalau kalau main games kan ada muncul kayak persaingan ingin menang gitu, supaya lebih Mhm mhm. lebih seru lah, gitu, Bu. Mhm mhm mhm. Oke, iya. Nah, ini tadi rencana yang Bu Dini sampaikan sudah sangat bagus ya, Bu, sudah, eee, belajar di kelas, game, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Bu Dini akan melaksanakan ini yang mana dulu nih, Bu? Dari beberapa tadi ide yang Bu Dini sampaikan, mana dulu yang akan Bu Dini lakukan? Mungkin yang saya coba lakukan itu yang menggunakan games, permainan, dan audio video Mhm. dulu, Bu. Mhm mhm mhm. Jadi Karena kalau mau keluar dulu takutnya mengganggu kelas lain, Bu. oh gitu, jadi Iya mau game dulu kemudian di kelas dulu ya, berangkat iya dari kelas dulu, mulai dari games, kemudian dari apa tadi, media yang macem-macem seperti itu ya, iya. Bu, ya? Mhm. Sudah sampai mana nih, Bu, persiapannya, untuk games dan lain sebagainya? Mulai menggunakan Eee, aplikasi kah atau yang lain misalnya? iya saya lagi coba-coba belajar juga, Bu, Mhm menggunakan aplikasi ya seperti Quizizz atau Kahoot mhm. seperti itu, Bu. Saya juga Heeh heeh. lagi coba-coba kira-kira cocok apa enggak sih di kelas rendah.
Untuk kuisisnya ini apakah anak-anak membawa gadget Ibu atau sudah disediakan? Tidak membawa gadget. Nanti paling, di ruang ANBK, di ruang Oh, seperti komputer itu. gitu. Iya, iya, iya. Jadi nanti untuk pembelajaran dengan kuisisnya akan menggunakan ruang ANBK. Iya, Ibu. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu bisa take action untuk melakukan serangkaian rencana tadi? Kira-kira mulai mau kapan? Ya nanti mungkin saya, izin dulu sama pimpinan, boleh tidak menggunakan ruang ANBK. Oh iya. Nanti setelah itu saya persiapkan materi-materinya, kuis-kuisnya. Mungkin nanti, minggu depan mungkin atau seminggu ke depan saya coba mulai rencana saya, Bu. Jadi nanti izin dulu ke kepala sekolah ya Bu, kemudian nanti meminta Bu Dini akan melakukan kegiatan yang sudah direncanakan. Apakah perlu kolaborasi Bu Dini dengan rekan-rekan misalkan? Kalau untuk kolaborasi, perlu Bu, tapi tidak terlalu banyak ya kolaborasinya, paling hanya saya butuh bantuan dari operator untuk setting alat seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi untuk kolaborasinya mungkin hanya dengan operator ya Bu. Dengan guru rekan sejawat yang satu sama kelas sama-sama ngajar Ibu bagaimana? Apakah juga diperlukan kolaborasi? Kalau untuk kelas yang lain saya mungkin nanti di rencana yang tadi Bu, yang rencana yang belajar di luar Bu. Belajar di luar saya akan berkolaborasi dengan sesama guru kelas 2 untuk membuat kegiatan yang bisa dikerjakan bersama-sama. Oke Bu Dini, jadi yang saya tangkap di sini tadi Bu Dini sudah siap ya untuk melakukan tindakan dari rencana aksi yang sudah Bu Dini sampaikan dan Bu Dini rancang. Baik Bu Dini, apakah ada yang ingin Bu Dini sampaikan kembali? Mengingat waktu kita hanya tersisa 3 menit, apakah ingin Bu Dini sampaikan? Ada yang ingin ditambahkan? Monggo Ibu. Ya, jadi setelah ngobrol sama Bu Dewi ya Bu, ternyata saya jadi kepikiran ya Bu, kepikiran bisa loh walaupun kita ternyata sibuk gitu dalam tanda kutip sibuk, itu kita masih tetap bisa dan bisa berusaha supaya pembelajaran lebih menyenangkan gitu. Jadi walaupun kita sibuk itu ternyata bukan suatu penghalang, tapi itu menjadi tantangan. Ya gimana kita bisa memanajemen diri kita supaya semua kewajiban kita dan tanggung jawab kita itu selesai, seperti itu Bu. Iya, baik sekali Bu Dini ya, alhamdulillah dengan tugas Bu Dini yang tugas pokok sebagai guru mengajar, Bu Dini juga mendapat tugas tambahan sebagai bendahara. Bu Dini tidak lupa akan kewajibannya yaitu memberikan pengajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Luar biasa sekali Bu Dini pembelajaran saya juga belajar dari Bu Dini akhirnya dengan pembelajaran pembicaraan kita. Saya juga belajar dari Bu Dini bahwa memang tugas kita tidak hanya mengajar, ketika kita mendapat tugas tambahan, kewajiban kita juga harus berjalan beriringan. Oke Bu Dini, selamat. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini menemukan jalan keluar, menemukan satu titik terang, sehingga nanti Bu Dini dapat melaksanakan pembelajaran di kelas dengan lebih menyenangkan lagi, sehingga anak-anak akan lebih berbahagia dalam pembelajaran bersama Bu Dini. Selamat bertugas Bu Dini.
Iya, terima kasih Bu Mohon Dewi. maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan dalam diri saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu Dini. Terima Sama-sama kasih. Bu, saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Dini.